Dikawitan Rekam we. ya? Enggak. Siap, dikawitan we. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Selamat sore para hadirin semuanya. Selamat datang bersama kami di Perkumpulan Guru Penggerak Cikalong Kulon dengan bangga mempersembahkan coaching klinik untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Yang terhormat Bapak Kordi Kecamatan Cikalong Kulon, Bapak Munawar SPDMM, mungkin masih sedang on the way ke sini ya. Yang saya hormati Bapak Ketua FK3S, Bapak Angkus Kusairi SPD. Yang saya hormati para narasumber dan rekan-rekan guru penggerak dan calon guru penggerak angkatan 8 dan 9. Juga yang saya banggakan Ibu dan Bapak guru peserta webinar coaching klinik PGP angkatan 10. Baiklah, program pendidikan guru penggerak yang merupakan episode kelima dari program Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebentar lagi akan dibuka untuk angkatan 10. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat mengikuti pendidikan guru penggerak sebagai upaya untuk meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru. Baiklah, Ibu dan Bapak guru, supaya acara ini mendapat keberkahan dan kelancaran, mari kita awali dengan melinsankan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Motivasi dan dukungan dari semua pihak, terutama keluarga, rekan kerja, bahkan dari pimpinan kita sangat diperlukan. Supaya kedepannya tidak ada kendala ketika kita mengikuti proses pendidikan guru penggerak berlangsung. Untuk itu, mari kita sama-sama simak paparan dari, mungkin Bapak Korik menyusul ya. Sambil menunggu Bapak Kordik. Pak Kordik udah hadir, Bu. Oh, Pak Kordik udah hadir. Ya. Ya, sebelum kita masuk, mari kita simak paparan dari Bapak Kordik, dari Bapak Munawar SPDMM untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak, silakan. Bapak Kordik. Bapak Kordik, halo. Apakah sudah masuk Pak Kordiknya? Kodik mic-nya nggak terkoneksi kayaknya. Soalnya di sini di layar tidak ada muncul mic-nya ya, Pak. Ya, mic-nya tidak. Mungkin lupa atau belum sambil nunggu dulu apa gimana untuk sambutan dari Pak Kordik? Iya. Apa langsung? Di acara, Bu, itu pengantar dulu dari Ketua K3S. Di skip dulu ke dari Pak FK3S dulu. Iya, lanjut ke Ketua K3S, Bu. Ya, kepada Bapak Kusairi sebagai Ketua FK3S, disilahkan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara bisa didengar jelas nggak? Jelas. Terdengar jelas, Pak. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini grup atau tim guru penggerak Kecamatan Cikalong Kulon, alhamdulillah hari ini atau sore ini bisa membuat atau melaksanakan sebuah event kegiatan cara daring yang insya Allah memfasilitasi teman-teman guru yang ada di Kecamatan Cikalong Kulon, khususnya calon guru penggerak untuk angkatan yang ke-10 ini. Mudah-mudahan dengan adanya coaching klinik ini, teman-teman yang belum menjadi calon guru penggerak, nah berkeinginan
untuk sama-sama mendaftar menjadi calon atau CGP. Nah, oleh karena itu saya dari FK3KS mengucapkan syukur dan terima kasih sekali ya kepada rekan-rekan yang mempunyai inisiasi atau menginisiasi kegiatan ini, sehingga bagi teman-teman yang angkatan 10 ke sini banyak teman atau tempat untuk berkomunikasi, bertanya, sehingga pada akhirnya menuju jenjang CGP ini ya akan tentu saja berbeda jauh dengan teman-teman kita yang Pak Rahmat Setiawan, Ibu Ruri yang awal-awal mengikuti grup penggerak. Beliau yang berdua ini mungkin ya tempat bertanya di Cikalong Kulon belum ada, tapi sekarang syukur alhamdulillah ada rekan-rekan Pak Rahmat, Ibu Ruri, terus Pak Dedi Sumarno, juga Pak Ai Saipudin. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, Kucing Klinik ini, teman-teman khusus yang ada di Kecamatan Cikalong Kulon, wabil khusus lagi teman-teman kepala sekolah yang masih memenuhi syarat, yang kebetulan belum menjadi calon guru penggerak, ya untuk bersama-sama ikut program ini. Karena program ini adalah program yang tentu saja menurut saya pribadi adalah sebuah program yang memang disediakan oleh pemerintah untuk mewadahi guru-guru yang ingin berinovasi, mempunyai inisiasi untuk merubah kegiatan pembelajaran ini. Jadi disinilah mungkin tempatnya bagi Bapak Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran, ya, sebagai pemimpin pembelajaran untuk lebih mengetahui lagi berkaitan dengan apa itu yang terutama program-program guru penggerak ke depannya, bagaimana mengajar yang baik ya menurut versi mungkin pemerintah. Sebab ya kita ketahui bersama mungkin karena kita sudah lama terlena dengan kebiasaan-kebiasaan kita waktu mengajar pada saat di SPG dulu atau di D2 dulu. Nah, sehingga sekarang itu sudah mungkin harus dibarengi dengan kemajuan-kemajuan di lingkungan sekolah. Contoh misalnya kemajuan teknologi ini akan berpengaruh juga terhadap kebiasaan-kebiasaan guru dalam mengajar. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu, khususnya bagi para kepala sekolah yang kebetulan masih memiliki syarat untuk mengikuti kegiatan CGP ini, cepatlah daftar, dan alhamdulillah teman-teman yang bergabung dengan tim Kucing Klinik hari ini akan memberikan sebagian ilmu atau pengalamannya mungkin kepada kita semua, sehingga kita nanti calon CGP ini merasa banyak teman, tidak sendirian lah katakan gitu. Bahkan sampai istilahnya untuk mendapatkan sebuah kelulusan itu yang penting niat dulu kita ingin masuk ke CGP. Nanti berkaitan dengan persyaratan-persyaratan lainnya ya, dari mulai misalnya rekrutmen CGP ini, dari mulai mengisi CV, uraian dan lain sebagainya, bisa bertanyalah kalau ada kesulitan kepada rekan-rekan. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita memulai khususnya di Cikalong Kulon ya terbentuk sebuah kegiatan, sebuah wahana yang menyediakan teman-teman bagi yang belum mengikuti CGP untuk mendaftar menjadi CGP, sehingga pada akhirnya di Kecamatan Cikalong Kulon, khusus mungkin di angkatan yang 10, mungkin lebih dari yang kemarin. Kemarin kan ada 2 atau 3 orang ya. Yang mudah-mudahan sekarang lebih dari 10 lah. Kita berharap. Kenapa seperti itu? Karena ya kita tidak bisa menutup kemungkinan ya satu saat bahwa hal-hal berkaitan dengan aturan kependidikan ya, bahwa CGP lah atau
sertifikat guru penggerak lah yang menjadi persyaratan ke hal-hal lainnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Bisa saja nanti yang guru penggerak, ya misalnya, atau sudah lulus guru penggerak, kalau ingin mengikuti pendidikan pelatihan guru, kalau dulu itu misalnya ikut sertifikasi lah katakan, misalnya harus disyaratkan memiliki sertifikat guru penggerak. Siapa tahu ke depannya akan seperti itu. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung banyak tempat kita bertanya, mari teman-teman manfaatkan waktu ini dengan baik untuk mendaftar atau mengikuti kegiatan CGP di angkatan 10 ini. Sekali lagi, saya terima kasih kepada teman-teman yang sore hari ini sudah menginisiasi pertemuan Zoom ini. Mudah-mudahan niat kita baik, niat kita tulus untuk memajukan pendidikan khususnya di Kecamatan Cikalong Kulon. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Ketua FK3S atas paparannya dan catatan-catatannya. Semoga kami ke depannya mungkin yang dari guru penggerak maupun calon guru penggerak nanti bisa lebih baik ke depannya dan bisa meningkatkan pendidikan khususnya di wilayah Cikalong Kulon. Selanjutnya bagaimana Pak Ayi? Langsung ya Pak, karena berhalangan teknis tidak bisa sebaiknya tidak bisa keluar, jadi dilanjut saja. Baik, selanjutnya Ibu dan Bapak peserta webinar coaching klinik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mungkin yang belum terbiasa Zoom, sambil Ibu dan Bapak belajar, Ibu dan Bapak boleh nanti menekan tombol emoticon nanti sebagai bentuk apresiasi terhadap pembicara. Ibu Bapak di Zoom-nya ada tombol icon reaksi kan Ibu dan Bapak guru peserta? Cek ceknya mic ada. Ya, nanti Ibu dan Bapak bisa menggunakan emoticon reaksi seperti tepuk tangan. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan, Ibu dan Bapak boleh angkat tangan. Seperti itu. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjut ya, Ibu dan Bapak, pendidikan guru penggerak itu seperti apa dan bagaimana, seperti apakah program dan kebijakannya, dan bagaimana proses seleksi, kemudian tips dan triknya. Di sini kita akan berbagi oleh 3 narasumber. Yang pertama, Bapak Ayi Nasruddin selaku juga beliau merupakan pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 6, kemudian ada Pak Rahmat Setiawan yang merupakan guru penggerak angkatan kedua dan juga pengajar praktik angkatan 6, dan yang terakhir Bapak Dedi Sumarno yang merupakan guru penggerak angkatan 6 yang baru lulus. Ya, untuk sesi pertama, untuk pembicara pertama, saya silakan kepada Bapak Ayi Nasruddin yang akan menyampaikan terhadap program dan kebijakan guru penggerak. Kepada Bapak Ayi, disilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator, Ibu Ruri, calon pengawas SD, mudah-mudahan ditempatkan di Kecamatan Cikalong Kulon. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kordik, yang saya hormati Pak Ketua K3S, yang saya hormati Bapak dan Ibu, para alumni program guru penggerak, mulai dari angkatan 2 sampai angkatan terakhir, angkatan 7, ya termasuk saya sendiri, yang menjadi penggerak insya Allah dan menggerakkan Cikalong Kulon. Ya, saya sebut saja saudari moderator Ibu Ruri,
Pak Rahmat Setiawan, Pak Deddy Sumarno, Bu Hajah Reni, Pak Ayi Saifuddin, siapa lagi nih, takut nggak kesebut nih, mohon maaf kalau tidak kesebut. Dan yang sedang berlangsung Pak Asep Adnan, ya. Baik, pokoknya semualah yang hadir di room ini, selamat sore, salam bahagia bagi semua Bapak dan Ibu yang hebat-hebat. Wabil khusus ini para peserta coaching klinik hari ini sudah ada total dengan kami semua ini sudah 53, artinya memang ini luar biasa. Sangat bagus animonya, ya, walaupun ini masih atau sedang jam-jamnya istirahat atau nyantai begitu, tapi bersedia mengikuti Zoom virtual coaching klinik berkaitan dengan informasi seputar program guru penggerak ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya diposisikan, mohon maaf bagi yang belum kenal saya, sebab memang banyak guru-guru yang muda yang memang saya secara pribadi belum mengenal semua. Perkenalkan juga diri saya, Ayi Nasruddin, Kepala Sekolah SDN Ciwaregu, pengajar praktik angkatan ke-7 yang baru saja selesai tempo hari, begitu ya. Dan terima kasih sudah diundang untuk berbagi di sini. Sebetulnya tidak layak rasanya diminta sebagai narasumber, ini hanya berbagi saja, berbagi pengalaman. Itu pun kalau diminta sajian yang menarik, itu rasanya saya tidak sempat membuat, baru saja tadi menanyakan Pak Ayi, kamu abdi naon materinya, kebijakan. Oke, langsung saja tadi jam 2 copy paste ke PPT yang memang tidak sempat saya edit, yang lebih menarik, yang lebih simpel gitu. Sehingga mohon maaf kalau tampilannya, substansinya tidak menarik, tetapi yang paling penting adalah semangatnya bahwa Bapak dan Ibu sudah masuk ke room ini saja, saya mengapresiasi. Artinya merasa disulurkan, merasa asa di pentawada, saya jamin mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Nampaknya masih ada beberapa guru yang terkesan seperti itu. Tetapi khusus di SDN Ciwaregu, saya terima kasih ini kepada Pak Nanang yang saya lihat tadi sudah masuk, Ibu Nina, Ibu Pak Ayi, Ibu Epi, yang secara khusus saya instruksikan sebab mereka ini ada yang udah ASN kategori P3K dan calon P3K. Ini tentu saja berharap banyak dari mereka ini bisa mendorong rekan-rekannya ke depan. Selain memang sekarang dicoba untuk mengikuti sosialisasi dulu agar ada semangat ya, kemudian inspirasi dari Bapak Ibu narasumber atau para testimoni nanti yang menjadi testimoni nanti, supaya memiliki keinginan dulu agar mau agar mau bersama-sama dengan guru yang lain turut serta menyukseskan program pemerintah itu, selain memang kepentingannya untuk pribadi, untuk rekan kita di sekolah, untuk peserta didik, dan untuk lingkungan yang lebih luas. Baik Bapak dan Ibu, berkaitan dengan kebijakan program pendidikan guru penggerak, sebetulnya beberapa guru, banyak guru di Cikalong Kulon ini sudah banyak mendengar ya dari rekan-rekannya, dari pimpinannya, begitu. Tinggal sebetulnya niatan saja dan kemauan saja serta momen waktu jadwal pendaftaran. Nah, biasanya kan alasan ketinggalan informasi, telat hanya sehari dan lain sebagainya. Nah, hari ini mumpung masih ada waktu, sekarang masih masa
informasi tentang rekrutmen, dan pada tanggal 17 dimulailah pendaftaran gitu ya, pendaftaran sampai input berkas, pengisian esai sampai tanggal 4 Agustus kalau nggak salah, demikian jadwalnya ya. Nah, kira-kira ada waktu kurang lebih 2 minggu lah. Rasanya mudah-mudahan cukup upload berkas, mulai dari daftar, upload berkas, mengisi esai, mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan teman, meminta pendapat terhadap yang sudah pernah mengalami PGP gitu. Insya Allah seminggu juga pengisian esai beres gitu. Kita anggap saja sebagai bagian dari perjuangan, pengorbanan, dan insya Allah jangan takut tidak mampu begitu. Jangan takut tidak mampu. Insya Allah mampu. Insya Allah mampu. Dan rasanya tidak ada yang sulit gitu. Kita coba saja untuk mendaftar nantinya. Setelah dijelaskan nanti oleh rekan-rekan narasumber yang lain. Baik Bapak dan Ibu, demikian prolog. Kemudian saya izin share screen berkaitan dengan kebijakan ya, program guru penggerak. Ada Bapak Ibu terlihat? Terlihat Bapak, jelas. Sudah ada Pak. Ada Pak, ada terlihat jelas. Baik. Ini dasarnya, ini sebetulnya muncul peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, ini nomor 26 tahun 2022, ini baru Juni kemarin, Juni 2022 maksudnya. Ini sebetulnya tuntutan dari keputusan Dirjen GTK yang lebih dulu muncul begitu. Bahkan putusan Dirjen GTK itu ada yang sebelumnya sudah dihapus 2021, diubah ke 2022, terutama perihal perubahan waktu yang dari 9 bulan menjadi 6 bulan sekarang. Ini barulah muncul Permendikbud nomor 26 tahun 2022 bulan Juni. Sementara yang bawah ini bulan Februari ya. Jadi lucu, tapi nggak apa-apa. Jadi ini Permendikbud tetap urutannya di atas walaupun munculnya belakangan begitu. Baik Bapak dan Ibu, ini dasar kita adalah Permendikbud nomor 26 2022 tentang pendidikan guru penggerak. Keputusan Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 1302 sekian 2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Ini kalau misalnya ada yang terbaru, saya koreksi nanti ya dari teman-teman. Selanjutnya, mohon maaf ini kalau terlalu detail begitu ya, sebab terus terang saja saya tidak sempat mengeditnya, copy paste langsung diatur margin begitu. Mohon maaf sekali. Mestinya kalau berbicara PowerPoint itu kekuatan dari poin-poin itu. Saya yang menjelaskan, tidak usah terlalu rinci begini. Tapi sekali lagi mohon maaf sekali. Pendidikan guru penggerak bertujuan untuk menghasilkan profil guru penggerak. Guru penggerak adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak. Ya, nah kita baru mau mendaftar calon nih. Kalau Pak Ayi, Pak Dedi ini sudah dapat sertifikatnya, belum apalagi Pak Rahmat. Instruktur, nah di dalam PGP nanti ada instruktur, adalah pengajar yang memberikan pengayaan materi bagi peserta pendidikan guru penggerak. Ini angkatan udara nih, jadi dia mainnya di dunia maya, daring, tidak bertemu tatap muka, secara luring. Kemudian di bawahnya ada fasilitator. Fasilitator, ini instruktur membawahi beberapa fasilitator, membawahi PP, membawahi CGP. Fasilitator adalah pengajar yang memfasilitasi proses pembelajaran. Ini juga mainnya di dunia maya, angkatan udara ini. Tidak bertemu secara luring tatap muka begini ya. Ini fasilitator membawahi kurang lebih 25 CGP nanti. Ya. Kemudian pengajar praktik. Nah, di sini posisi saya atau pernah Pak Rahmat di sini ya. Pengajar praktik adalah pengajar yang bertugas memberikan pendampingan individu disingkat PI dan pendampingan kelompok atau lokakarya peserta pendidikan guru penggerak di satuan pendidikan. Pendidikan guru penggerak
merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar episode 5. Jelas itu. Tujuan memberikan bekal kepada guru menjadi pemimpin pembelajaran, dan tujuan utamanya itu. Imbas dari itu, reward-nya dan lain-lainnya yang sudah dirasakan Ibu Ruri dan Pak Rahmat sekarang ini. Pak Dedi sudah jadi kepala sekolah, gitu, dan banyak yang lain. Yang dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik dan aktif mengembangkan pendidik lainnya dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pemimpin pembelajaran tersebut diproyeksikan untuk menjadi, nah ini jelas sekali di sini. Ini saya ambil dari 2 dasar tadi ya, regulasi yang tadi. Jadi bukan ngabibita tanpa dasar, memang seperti ini kalimatnya dari regulasi yang tadi saya ambil sebagai rujukan. Jadi diproyeksikan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan. Pelaksanaan PGP telah dimulai pada tahun 2020. Ya. Kebetulan yang pertama itu Bu Ruri dan Pak Rahmat. Ya, kemudian susul berikutnya Pak Ayi, yang sekarang Pak Asep Adnan dan lain-lain yang saya ingat, yang saya sebutkan. Mohon maaf yang tidak tersebut ya. Melalui moda daring dalam jaringan dan luar jaringan. Jadi sekitar 70% proses PGP dilakukan secara daring nantinya melalui LMS, Learning Management System. Nantinya secara daring pendidikannya 70%, dan 30% dilakukan secara luring. 20%-nya, ini 30 dibagi 2 lagi, 20%-nya dengan teman sejawat di sekolah, dengan CGP lagi, yang 10%-nya dengan pengajar praktek. Pengajar praktik, antara lain melalui pendampingan individu, dikunjungi oleh PP, pengajar praktik ke sekolah CGP, dan melalui pendampingan kelompok lokakarya di suatu tempat. Itu hanya 10% dari total. Ya. Yang dulunya jadi 30%. PGP didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi, pendekatan pembelajaran orang dewasa, ya, dan pembelajaran campuran selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Kita nggak usah berbicara ke belakang lagi. Angkatan dulu 9 bulan. Pak Rahmat dulu berapa bulan? Betul, Pak. 9 bulan. 9 bulan, Pak. Angkatan dulu 9 bulan. Ya, sekarang alhamdulillah diperpendek 6 bulan gitu ya. Dengan keputusan Dirjen GPK tadi. Kemudian PGP reguler, nah reguler ya, bukan rekognisi, yang akan kita insya Allah rekan-rekan daftarkan diri. Dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dari baik, kita lewat. Asesmen dilakukan pada tahap pelatihan lokakarya dan PI berdasarkan hasil penugasan, praktik, dan observasi fasilitator dan pengajar praktik. Umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan peserta didik digunakan sebagai bagian dari proses refleksi dan pengembangan diri CGP. Ini desain pendidikan guru penggerak reguler. Jadi prinsip andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Ini diulang lagi, 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktik, meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa. 20% dari rekan dan guru lain, 10% pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Tujuan utama, mewujudkan profil pelajar Pancasila, fokus utama pemimpin pembelajaran. Aktivitas pendidikan meliputi pembelajaran tatap muka, pembelajaran mandiri, fasilitasi individu, dan lokakarya. Terdiri atas 3 modul plus refleksi dan dampak berkelanjutan. Asesmennya hasil penugasan dan praktik pelatihan, umpan balik dari rekan sejawat, pendamping atau PP, dari murid,
dan peningkatan hasil belajar murid. Manfaat PGP sebagai berikut. Jadi kita harus tahu dulu ya, dipahami dulu manfaatnya ada nggak, selain dari tadi yang disebutkan, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi meningkatkan karir kita. Yang paling utama adalah terbangunnya rasa nyaman dan bahagia peserta didik di lingkungan sekolah. Jadi manfaatnya ini, setelah kita ikut PGP nanti, insya Allah ya akan merasa nyaman dan bahagia bagi peserta didik di sekolah. Sebab kita menjadi piawai sebagai pemimpin pembelajaran yang menghamba kepada peserta didik, yang mengutamakan keberpihakan kepada peserta didik, ya, semata-mata hanya untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun hal-hal lainnya, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar GTK, semuanya semata-mata untuk menunjang terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik atau murid. Kemudian meningkatnya sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran yang bermuara pada peningkatan hasil. Sebab tadi dari belajar yang nyaman tersebut. Ya. Kemudian berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan kekuatan, minat, dan bakatnya. Kemudian diterapkannya pembelajaran aktif oleh guru di lingkungan sekolahnya dan lingkungan sekitar sebagai dampak bergeraknya komunitas guru secara berkelanjutan. Kemudian bergeraknya komunitas berkelanjutan sebagai tempat diskusi dan simulasi agar guru dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan potensi dan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian terwujudnya lingkungan fisik dan budaya sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Sebab nanti sebagai guru penggerak tentu saja harus memprakarsai perubahan, begitu ya, di lingkungan sekolahnya. Manakala dia masih sebagai guru, apalagi sudah jadi kepala sekolah, dia akan mewujudkan budaya sekolah yang positif, yang nyaman, yang menyenangkan bagi peserta didik. Lalu terbukanya kesempatan bagi guru penggerak untuk menjamin pemimpin sekolah. Tahap seleksi CGP ada 2 tahap. Tahap 1 kegiatan evaluasi administrasi, CP, dan esai yang akan dimulai nanti pada tanggal 17, tanknya itu tanggal 17 Juli ya, berakhir sampai 4 Agustus. Nah, di sini makanya nanti akan dijelaskan trik-triknya oleh Pak Deddy Sumarno dan Pak Rahmat Setiawan. Kemudian tahap 2 simulasi mengajar. Nah, jika ini sudah lolos, nanti akan simulasi mengajar, bagaimana caranya dan triknya nanti dijelaskan oleh narasumber yang lain. Kemudian wawancara. Nah, setelah selesai ini 2 tahap ini, barulah masuk ke PGP yang 6 bulan itu, pendidikan pelatihan yang 6 bulan itu. Nah, insya Allah di sana kalau hadir sehat, mengutamakan LMS-nya terisi semua, kemudian PI-nya hadir, lokakaryanya hadir, insya Allah 100% lulus gitu ya, selama kurang lebih ke depan 6 bulan dalam program. Kemudian pelaksanaan PGP ini diulang lagi 6 bulan termasuk kegiatan PI lokakarya dan evaluasi. PGP dilakukan menggunakan LMS sebagai wahana, mengajar praktik, fasilitator, diulang lagi. Pembelajaran bersama narasumber, instruktur, dan fasilitator dilaksanakan secara daring, sudah tadi. Pembelajaran bersama pengajar praktik dilakukan secara daring atau luring. Pendampingan individu dan lokakarya. Ini seperti yang saya lakukan kemarin, dan Ibu Hajah Reni juga pernah dulu Pak Rahmat dan Ibu Ruri. Mudah-mudahan rekan yang belum daftar ke PP, katanya ditunda dulu ya untuk PP Cianjur tahun ini. Tapi ke depan mudah-mudahan Pak Deddy, Pak Ayi bisa melanjutkan menjadi pengajar praktik. Kemudian seluruh interaksi yang terjadi secara otomatis terekam di dalam LMS. Ini terakhir struktur program pendidikan guru penggerak.
Ini jumlah waktunya total ini jam pelajarannya 310 jam pelajaran. Ini kalau digunakan untuk naik tingkat bagi ASN ini lumayan, ini berapa angka kredit ini. Ya. Ini Pak Ayi Saipudin kemarin katanya sudah menggunakan ini. Kuhiji IEG, kuhiji sertifikat sigana cukup ya untuk naik tingkat. Ini struktur programnya. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa sedikit dipahami atau malah ngaliurkeun. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan baik kepada saya atau kepada narasumber yang lain. Terima kasih, demikian. Salam hormat, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ai yang sudah memaparkan penjelasan yang luar biasa lengkap sekali dari kebijakan sampai proses pendidikan guru penggerak. Baik, untuk selanjutnya pada pembicara yang kedua, kali ini akan Ibu dan Bapak akan mendapatkan materi tentang bagaimana dan seperti apa cara mendaftar, kemudian bagaimana proses tahap seleksi, tahap-tahapnya. Hari ini akan dipaparkan oleh Bapak Rahmat Setiawan yang merupakan tadi GP Angkatan 2 dan PP Angkatan 6. Jadi kalau Pak Rahmat ini munal ya Pak Rahmat ya GP-nya udah, PP-nya sudah dilaksanakan. Kepada Bapak Rahmat disilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu KS, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kordi Kecamatan Cikalongkolon, yang saya hormati Bapak Ketua FK3S Kecamatan Cikalongkolon, yang saya hormati Bapak PP dan Ibu CPP, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru penggerak dan juga calon guru penggerak, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru terbaik, guru-guru muda, guru-guru potensial di Kecamatan Cikalongkolon yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah tadi kita menyimak tentang kebijakan program guru penggerak, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tata cara dan proses pendaftaran guru penggerak. Ya. Jadi saat ini kita dihadapkan dengan PGP Angkatan 10 ya. Jadi kita sekarang akan mengikuti seleksi program guru penggerak Angkatan 10 dan alhamdulillah untuk Kabupaten Cianjur menjadi daerah sasaran untuk Angkatan ke-10 ini. Baik Bapak dan Ibu, dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode kelima yaitu program guru penggerak, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menyelenggarakan pendidikan guru penggerak ataupun yang kita kenal dengan PGP. Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan juga di wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang sejumlah 462 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota akan dilaksanakan dengan PGP reguler untuk Angkatan 10. Jadi sekali lagi, sekarang kita akan menuju ke PGP Angkatan 10. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ya, saya akan perkenalkan dulu apabila Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal ya. Perkenalan saya Rahmat Setiawan, merupakan guru penggerak untuk angkatan kedua ya bersama Ibu Ruri. Terus juga sebagai pengajar praktik untuk angkatan ke-6 yang sudah berlalu. Nah, ini untuk Kabupaten Cianjur dan
instansi ataupun unit kerja saya, yaitu sekarang di SD Negeri Langkob, Cikalongkulon, sebagai kepala sekolah. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama oleh Bapak Haji Nasruddin, ya, dia sudah menjelaskan tentang kebijakan program guru penggerak. Nah, jadi guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita menjadi guru penggerak, ya, ada proses rekrutmen calon guru penggerak yang dilakukan beberapa tahap seleksi, ya, yaitu tahap pertama registrasi, pemberkasan, pengisian esai, pengunggahan RPP, terus penilaian portofolio dan juga penilaian esai, ya. Terus ada tahap kedua yaitu penilaian simulasi mengajar dan juga wawancara. Jadi Pak Rahmat, ya, kalau slide-nya tidak bergerak, slide-nya tidak bergerak. Ya, slide-nya tak akan dimainkan. Slide tidak bergerak. ini masih di kayak gimana ya? Coba diulangi lagi. Di stop dulu ya Pak ya. Ini ada Pak. Ada Iya. Pak. Gini aja lah ya. Nggak usah Boleh. di full aja. Iya, tadi Bapak Ibu, jadi proses rekrutmen untuk calon guru penggerak dilakukan dalam beberapa tahap ya. Dalam tahapan seleksi, jadi ada tahap 1 dan tahap 2. Tadi tahap 1 yaitu untuk registrasi, pemberkasan, pengisian esai, terus pengunggahan RPP, penilaian portofolio dan juga penilaian esai ya. Nah, mungkin ini berbeda ya ketika saya dan juga Bu Ruri mengikuti di angkatan kedua. Kalau angkatan 2 untuk RPP itu ketika akan melaksanakan simulasi mengajar. Tapi untuk angkatan 5 dan seterusnya, untuk pengunggahan RPP ada di tahap 1. Kemudian nanti kalau tahap 1 sudah lulus gitu ya, kita lolos dari tahap 1, lalu kita akan mengikuti untuk tahap kedua yaitu penilaian simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah, Bapak Ibu, ya, pendaftaran PGP untuk angkatan 10 ini seperti yang tadi sudah disampaikan akan dibuka tanggal 17 Juli 2023 dan ini akan berakhir sampai tanggal 4 Agustus 2023 ya. Jadi walaupun ada waktu sekitar 2 minggu lebih nih Bapak Ibu ya, tapi saran saya jangan ikuti di akhir-akhir pendaftaran karena mungkin banyak juga kasus ketika daftar di akhir-akhir pendaftaran itu keburu habis gitu ya Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan ketika dibuka tanggal 17 Juli, alangkah baiknya kita langsung untuk mengikuti pendaftaran tersebut. Jadi sekali lagi, pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 17 Juli, ya, hari Senin yang akan datang, dan ini akan berakhir pada tanggal 14 Agustus. Nah, persyaratannya untuk ikut seleksi ini, yang pertama yaitu guru ASN, maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB yang memiliki SK mengajar. Jadi ini untuk guru PNS, ya guru ASN dan juga non-ASN. Kemudian yang kedua, ya, yang ikut seleksi ini persyaratan yaitu kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah ataupun NRKS ya. Jadi bisa ikut juga untuk program guru penggerak ini. Kemudian berikutnya memiliki akun guru di Dapodik, terus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 ya. Kualifikasinya ya, kualifikasi pendidikannya yaitu minimal S1. Kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Dan terakhir memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi. Jadi ketika nanti mungkin pas registrasi tanggal 4 Agustus ya,
Bapak Ibu kalau misalkan sudah lebih dari 50 tahun, Bapak Ibu tidak memiliki persyaratan untuk ikut seleksi ini. Tapi kalau misalkan eh, ketika tanggal 4 itu masih kurang dari 50 tahun, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengikuti seleksi angkatan ke-10 ini. Nah, Bapak Ibu, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, syarat lulus program guru penggerak. Ya, jadi untuk jadi seorang guru penggerak itu harus lulus tahap 1 dan tahap 2 dan juga mengikuti pendidikannya. Ya, seperti yang tadi di tahap 1 ada registrasi, pemberkasan, pengisian esai, pengunggahan RPP, portofolio dan juga penilaian esai. Kemudian di tahap 2-nya ketika lulus dari tahap 1 terus ke tahap 2 itu ada simulasi mengajar dan wawancara. Nah, kalau lulus di tahap kedua nanti Bapak Ibu akan lanjut untuk mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Nah, kalau lulus Bapak Ibu ya nanti akan menjadi seorang guru penggerak. Ya karena ketika Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini status Bapak Ibu masih calon gitu, masih CGP disebutnya, calon guru penggerak. Nah, ketika lulus Bapak Ibu baru menjadi guru penggerak ketika Bapak Ibu menerima sertifikat guru penggerak. Nah, sekarang bagaimana cara pendaftarannya? Ya, nanti Bapak Ibu calon guru, calon pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman sekolah penggerak kemendikbud.go.id ya, dengan mengisi pernyataan, pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan. Nah, adapun berkas-berkas unggahan dokumen yang harus diunggah, yang harus dipersiapkan ya buat Bapak Ibu yang mungkin nanti akan ikut seleksi harus disiapkan dari sekarang nih. Yang pertama yaitu mengunggah pas foto, mengunggah kartu tanda penduduk ataupun KTP, terus mengunggah ijazah terakhir S1, mengunggah surat rekomendasi, mengunggah SK pembagian mengajar, ini bagi guru ya, terus mengunggah SK pengangkatan kepala sekolah, ini bagi kepala sekolah, terus mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat bekerja sesuai dengan format ini bagi guru, terus mengunggah surat izin dari kepala dinas pendidikan atau ketua yayasan tempat bekerja sesuai dengan format ini bagi kepala sekolah. Berbeda Bapak Ibu ya untuk guru dan untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru surat izinnya cukup dari kepala sekolah, tapi untuk kepala sekolah harus dari dinas pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir yang harus diunggah itu yaitu mengunggah rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Nah, untuk lini masanya, untuk PGP Angkatan 10, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama, informasi rekrutmen calon guru penggerak Angkatan 10 ini sudah terbit ya, tanggal 17 Juni. Bahkan di tanggal 19 kita sudah menerima berkas untuk surat edaran tentang rekrutmen calon guru penggerak Angkatan 10 ini. Dan ini sampai tanggal 17 Juli. Kemudian untuk registrasi ataupun pendaftaran, unggah berkas dan pengisian esainya ini seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus. Ya. Nah, setelah itu, setelah selesai, nanti tanggal 4 Agustus, ada proses verifikasi, validasi, dan juga penilaian berkas. Ini dari tanggal 8 sampai 18 Agustus. Ya, ini oleh tim seleksi. Ya. Terus juga ada penilaian esainya dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 7 September. Dan setelah itu nanti akan ada pengumuman tahap 1. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi di tahap 1 ini nanti akan ada pengumumannya. Siapa yang lolos, siapa yang tidak, yaitu di tanggal 21 ataupun tanggal 22 September 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti lolos dari tahap 1, nanti akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap 2, ya, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Ini akan dimulai tanggal 26 September sampai dengan tanggal 9 November. Nah, setelah selesai nanti 9 November nanti akan ada pengumuman tahap 2, yaitu tanggal 22 atau tanggal 23 November. Nah, ketika
pengumuman tahap 2 diumumkan, berarti yang lulus itu mereka lah yang berhak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 harus lulus dulu dari pengumuman dari tahap 1 dan juga seleksi tahap 2. Namun Bapak Ibu untuk pendidikannya di angkatan 10 ini belum ditentukan waktunya dan ini akan dikonfirmasi di kemudian hari mungkin ya. Baik Bapak Ibu, nah sekarang untuk tata cara pendaftarannya ya, bagaimana ketika Bapak Ibu sekarang nih ketika sudah mengetahui ada rekrutan untuk calon guru penggerak angkatan 10 ini ya, bagaimana Bapak Ibu untuk daftar di program guru penggerak ini? Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa langsung akses di situs webnya ya di sekolah penggerak ya. Nanti kita masuk ke guru penggerak ya. Setelah itu nanti kita akan masuk ke portal guru penggerak ya. Kita langsung masuk Bapak Ibu nanti di sini ya. Nah, setelah itu kita akan langsung menginput SIM PKB ya. Bapak Ibu mungkin sudah memiliki SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu silakan isikan surel pribadi ataupun nomor UKG ya, ataupun SIM PKB Bapak Ibu dan juga kata sandinya. Setelah itu klik masuk ya. Setelah klik masuk nanti Bapak Ibu akan dibawa langsung ke halaman portal ya. Di sini Bapak Ibu bisa daftar langsung ya. Bapak Ibu klik dan nanti akan ada pilihan ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan mendaftar sebagai calon guru penggerak ataupun sebagai pengajar praktik. Nah, semisal Bapak Ibu memilih untuk jadi calon guru penggerak. Nah, di sini klik, terus silakan centang kolom persetujuan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik daftar ya. Nah, ketika itu Bapak Ibu masuk ke halaman ini. Nah, ini adalah modul isian calon guru penggerak tahap 1 ya. Ketika Bapak Ibu udah masuk untuk daftar, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan modul seperti ini, isian yang harus diisi pada tahap 1. Ya, di antaranya ada CP ataupun kurikulum PT ya untuk langkah 1 dan untuk langkah kedua yaitu essay. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tandanya statusnya masih berwarna abu-abu ya. Nah, di sini berarti status abu-abu itu status syarat wajib diisi namun belum dilengkapi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah selesai mengisi untuk CP dan juga essay ini, nanti ini akan berubah menjadi biru ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada template surat ya. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum Bapak Ibu mulai mengerjakan untuk kurikulum PT-nya dan juga esainya, alangkah baiknya sebelumnya dipersiapkan dulu berkas-berkas yang nanti harus diisikan ya di kurikulum PT. Nah, di sini ada berkas unggah berkas. Jadi Bapak Ibu silakan klik unduh berkas untuk mengunduh template-template surat yang diperlukan nanti ketika kita mengisi CP-nya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, ini untuk informasi pengerjaan kurikulum PT Bapak Ibu bisa baca, bisa teliti dulu di sini ya. Terus setelah itu centang kolom persetujuan dan klik mulai mengerjakan untuk mulai mengisi informasi diri Anda ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik mulai mengerjakan berarti Bapak Ibu siap untuk mulai mengisi tentang data-data yang harus diisikan. Nah, di antaranya untuk CP ini ya, ada beberapa hal yang harus diisikan oleh Bapak Ibu, yaitu di antaranya itu informasi umum, terus pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman pendidikan dan sebagainya di Bapak Ibu ya. Nanti ini harus dilengkapi dan statusnya Bapak Ibu bisa dilihat di sini.
kalau misalkan statusnya masih abu-abu berarti itu wajib diisi namun belum dilengkapi. Tapi untuk yang oranye ini opsional ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya pengalaman misalkan ya, itu bisa diisi. Tapi kalau toh misalkan tidak berarti ini boleh tidak diisi ya. Nah, nanti kalau misalkan ini udah diisi semuanya, ini akan berubah menjadi warnanya centang hijau gitu Bapak Ibu. Nah, cara melengkapi CV-nya ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat seperti ini ya. Klik ubah lengkapi ya untuk mengisi ataupun mengubah informasi diri Anda. Jadi di sini sudah ada ya informasi Bapak Ibu, data pribadi, tapi kalau misalkan ada yang ingin dilengkapi atau mau diubah, silakan Bapak Ibu klik diubah ataupun lengkapi. Nah, ini cara unggah dokumen ya. Misalkan untuk KTP. Jadi klik unggah untuk mengunggah data diri foto KTP Anda misalkan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Cara unggah dokumennya, klik pada kolom berkas untuk memilih file KTP Anda, misalnya kalau ini KTP ya. Kemudian klik simpan. Mudah ya Bapak Ibu. Ya, itu misalkan untuk KTP. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai CV baru Bapak Ibu bisa ke langkah kedua yaitu untuk pengisian essay. Ya sama seperti tadi, Bapak Ibu kalau ingin langsung mengerjakan silahkan klik mulai mengerjakan. Ya. Nah, untuk essay di sini ada informasi tentang pengisian essay. Silakan Bapak Ibu cermati ya, dibaca dulu sebelum Bapak Ibu mengisi ya. Nah, kalau misalkan sudah dipahami, terus centang kolom persetujuan, kemudian klik mulai mengerjakan untuk memulai mengerjakan essay. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu untuk pengisian essay ya, instrumen pengisian essay bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, di sini nanti ada soal-soal ya. Dan Bapak Ibu menjawabnya di sini ya. Klik lengkapi untuk mengerjakan essay ya. Klik lengkapi terus Bapak Ibu bisa mengisinya ya. Nah, untuk nanti untuk essay itu ya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ya, misalkan minimal berapa karakter dan maksimal berapa karakter ya. Jadi untuk untuk kolom isian ya, kalau untuk kolom isian ya dijawab dan kemudian kalau selesai disimpan. Nah, seperti itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, sama saja ya. Nah, itu. Jadi selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai untuk mengisi CV-nya, kurikulum PT-nya, udah bertanda centang hijau, terus essay-nya sudah centang hijau. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus klik kirim berkas untuk mengirim berkas yang telah selesai. Nah, itu Bapak Ibu ya, untuk tata cara pendaftaran dan juga proses pendaftaran untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan 10 ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk tata cara ataupun proses pendaftaran program guru penggerak. Dan selanjutnya untuk trik dan juga tips tentang pengisian essay akan disampaikan nanti oleh pemateri berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah menjelaskan tata cara pendaftaran untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dari awal sampai akhir ya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin di sini ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti atau pernah ikut daftar namun tidak lulus. Jangan menyerah ya Ibu Bapak, kita coba lagi dan coba lagi seperti itu. Baiklah, selanjutnya seperti apa dan bagaimana supaya kita lolos dalam tahap setiap seleksi
gitu. Mari kita simak paparan dari pembicara yang ketiga, yaitu dari Pak Deddy Sumarno yang merupakan alumni atau lulusan dari Guru Penggerak Angkatan 6 dan juga saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Sekolah Cikendi yang Masya Allah juga ya, Cikendi ini merupakan pilihan kurikulum Merdeka Berbagi, dan itu merupakan sebuah keberanian gitu ya, karena di sini butuh sekali tantangannya atau tantangannya yang luar biasa. Kepada Bapak Deddy Sumarno disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat sore. Apa kabar semuanya? Bagaimana suara saya terdengar, Ibu dan Bapak? Jelas sekali Bapak ya, jelas, terdengar dengan jelas. Siap, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, dan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Ruri, dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan saya izin waktu untuk pada kesempatan hari ini kita berbagi pengalaman, berbagi keseruan ya tentang yang namanya CGP. Mungkin Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian tadi sudah mendengar ya selayang pandang tentang materi CGP itu seperti apa, kemudian arah kebijakan CGP itu apa, di mana ada kelebihannya CGP itu apa, kemudian tadi dengan Pak Rahmat bagaimana cara-cara kita melakukan pendaftaran CGP mengikuti pendidikan guru penggerak tersebut. Izin Ibu dan Bapak, mohon maaf ya, saya suaranya agak terpatah-patah karena agak kurang sehat gitu kan. Baik Ibu dan Bapak, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi triks dan bagaimana sih kita mengikuti seleksi CGP seperti apa yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Ai, kemudian Pak Rahmat terkait dengan pelaksanaan atau mengikuti seleksi CGP, di mana seperti yang tadi Pak Rahmat katakan bahwa kita itu mengikuti seleksi itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah tes tulis, ya. Yang kedua adalah tes mengajar dan wawancara. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwasanya yang paling utama itu kita melaksanakan dulu, yaitu yang paling utama itu tahap pertama, tes tulis, di mana Ibu dan Bapak nanti ketika Ibu dan Bapak sudah mengisi kurikulum PITE dan lain sebagainya seperti apa tadi yang sudah dijelaskan, Ibu dan Bapak itu pertama akan dihadapkan dengan 5 soal. 5 soal esai yang memiliki anak rata-rata 3 ataupun 4 ya Bu Riri ya. Nah, setiap anakan soal tersebut karakter ataupun jumlah tulisan ataupun kata. Ada yang 200, ada yang 500, bahkan sampai yang kalau saya itu 5.000 gitu ya, mencapai 5.000 ada. Maka dari itu Ibu dan Bapak tadi ketika kita mengerjakannya itu jangan di SKS-kan ya. Dikebut 1 hari, bayangkan 5 soal kali 3 ya beranak udah 15 soal berarti. Itu juga jawabannya juga panjang-panjang dan lain sebagainya. Makanya perlu ada persiapan minimal seminggu sebelum ditutup, dari mulai tanggal 17 sampai ke tanggal 4 itu kita tuh dicicil satu persatu ya. Yang keduanya, Ibu dan Bapak mohon untuk diperhatikan juga bahwasanya kemarin juga rekan-rekan teman-teman sekalian pada saat setelah mendaftar itu, kalau kata bahasa Sunda itu ceblur ya. Pas daftar tinggalkan kewe ditinggali itu pas pelulusan ternyata banyak revisi dan lain sebagainya, akhirnya pemberitahuan tersebut tidak tersampaikan sehingga gagallah pada saat pendaftaran pertama. Maka dari itu manakala saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian, ketika sudah mengikuti dan sudah mendaftar dan sudah semuanya beres, itu SIM PKB setiap hari, tiap saat itu mohon untuk dibuka, ditakutkan itu ada nantinya ada apa ya pemberitahuan dan lain sebagainya ya terhadap pendaftaran kita. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjut saja bagaimana triks dan trik. Sebetulnya kalau triks dan
apa ya, lain sebagainya saya tidak punya, tapi kita berbagi pengalaman saja ya. Karena mungkin mohon maaf saya pernah mengalami di situasi saat ini mengikuti calon guru penggerak kurang lebih selama 6 bulan. Kalau di paparan itu 6 bulan, kalau saya hitung dari mulai pendaftaran sampai dengan pelaksanaan itu 1 tahun lebih Pak I, ya, hampir 1 tahun lebih. Tapi alhamdulillah fan and happy ya. Jadi bahagia, tidak ada kerudetan dan lain sebagainya. Cuman kita itu mengatur berbagi waktu saja. Insya Allah Ibu dan Bapak ketika kita masuk ke guru penggerak itu, mindset kita itu, angan-angan impian kita itu semakin luas. Karena kita dihadapkan dan dikelompokkan dengan orang-orang hebat di dalamnya gitu. Jadi kita, walaupun kita tidak hebat, nanti ketika kita sudah bergabung dengan orang hebat, insya Allah kita tertarik gitu ya dengan magnet orang-orang hebat tersebut. Banyak inspirasi dan inovasi baru ya tentang pendidikan itu gitu kan, seperti itu yang saya rasakan. Jadi jangan beranggapan wah ikutan guru penggerak itu ini dan lain sebagainya. Ketika dijalani alhamdulillah saya masih utuh ya, masih utuh. Pak Ai juga masih utuh, Pak Rahmat, Bu Ruli masih utuh juga, tidak kurang apapun gitu kan. Bahkan terkadang rekan-rekan saya juga yang di sekolah seperti Bu Nopi dan Bu Dewi juga melihat eksistensi saya melaksanakan tugas guru penggerak juga kelihatannya ya enjoy aja ya dibawanya gitu, ditariknya. Soalnya Ibu dan Bapak ketika kita nanti menjadi seorang guru penggerak itu kita harus menjadi agen perubahan, yaitu menggerakkan, baik untuk menggerakkan diri sendiri maupun menggerakkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik Ibu dan Bapak, itulah sekedar prolog saya ya, pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan hari ini saya akan berbagi tips bagaimana kita cara mengisi esainya ya gitu kan. Mengisi esai yang baik menurut versi kita supaya kita mengisi esai itu kamana karep lah cek bahasa Sunda nama tengah capruknya. Ayeuna nu dibahas ieu di nomor 2 bahas deui beda deui. Nah itu yang salah. Yang keduanya Ibu dan Bapak perlu kita ketahui apakah dalam penulisan esai itu kita perlu plagiat. Sebetulnya kalau referensi itu Ibu Bapak boleh. Tapi harus diperhatikan jangan toh kita menggunakan konsep orang lain seutuhnya. Tentunya kita sebagai seorang guru pernah mengalami situasi pengalaman yang menjadikan perujukan pertanyaan dari pertanyaan esai tersebut. Makanya kalau kita ingin memuatkan pengalaman tersebut, muatkanlah pengalaman sendiri. Jangan memuat pengalaman orang lain. Nah kebanyakan dari yang banyak lolos atau tidak diberikan kesempatan lulus tahap 1 itu kebanyakan dari esainya. Mungkin salah satunya mungkin dari tulisan dari kosakatanya juga, kemudian dari segi kepengalamannya itu diragukan. Makanya kita dari sekarang dipersiapkan, diantisipasi saja Ibu dan Bapak, jangan sampai pas waktunya kita masih kelabakan dan harus bagaimana. Baik, Ibu dan Bapak izin saya slide ya. Belum muncul, belum muncul ya? Belum Pak, kayaknya loading laptopnya. Pak Sarip. Tar dulu. Tar dulu sebentar ya. Oke. Sudah masuk belum Ibu dan Bapak? Sudah Pak. Sip. Siap. Baik, Ibu dan Bapak, inilah kriteria sudah
Ibu dan Bapak tadi mungkin sudah disimak parahnya dari Pak Rahmat. Kriteria menjadi seorang guru penggerak, yang pertama saya tidak akan berbicara kriteria umum karena tadi kriteria umum itu sudah dibahas oleh Pak Rahmat. Yang pertama, kita itu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu ya, ini kriteria seleksi. Yang kedua, kita itu harus memiliki kemampuan untuk fokus dan tujuan terhadap apa yang akan kita lakukan. Yang ketiganya, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Ya, kemudian memiliki daya juang yang tinggi. Kemudian memiliki kepemimpinan yang bertindak secara mandiri. Ya, kemudian itulah saya tidak akan sebutkan semuanya. Nanti Ibu dan Bapak bisa dilihat ya, dibaca-baca, itulah kriteria seleksi untuk menjadi seorang guru penggerak. Kemudian, nah ini alurnya sudah tadi ya, tahap 1 dijelaskan oleh Pak Rahmat. Kemudian, nah ini yang kita akan bahas hari ini, yaitu bagaimana kita dalam penulisan esai. Langkah pertama, Ibu dan Bapak, pada saat menulis esai, mohon ini jangan langsung ditulis pada bentuk dalam aplikasi SimPKB. Jadi tulisan jawaban usahakan dulu kita kopas dulu ke Word. Dengan menuliskan Word kita bisa leluasa untuk menyempurnakan jawaban kita. Jadi kita lihat ejaannya, EYD-nya, dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung kita tumpang tindih ke sistem ya. Ditakutkan nanti waktu habis kemudian tidak tersimpan, kita lupa lagi dan lain sebagainya. Jadi usahakan kita trik yang pertama itu siapkan lembar Word untuk mengkopas dan untuk mencurahkan jawaban itu. Yang kedua, jawaban dengan jumlah karakter ini mohon untuk di kolom esai yang harus diperhatikan, itu jumlah karakter itu berbeda-beda ya, sesuai dengan pertanyaannya. Ada yang dari mulai 500 sampai dengan 2000. Kemudian ada yang diminta kadang-kadang 500 karakter juga, itu jawabannya. Ya, kemudian memahami soal sebelum menjawab. Nah, ini pemahaman soal sebelum menjawab. Jadi jangan sampai kita antara soal 1 sampai dengan 5 itu beda jurusan, salah pemaknaan dalam menjawab soal tersebut. Jadi kita harus pahami apakah soalnya dalam 5 soal tersebut ada keterkaitan ya, antara satu soal dengan soal yang lain itu ada keterkaitan. Katakan ketika kita membahas topik A, maka di topik A tersebut, katakan nomor 1 topik A, nanti kadang-kadang kita ketemu lagi untuk diungkap kembali di soal berikutnya. Jadi jangan Ibu Bapak ketika di soal nomor 1 topik A yang kita bahas, di nomor 3 ditanyakan lagi kita membahas topik yang lain. Itu tidak ada sinkronisasinya. Jadi ini mohon juga diperhatikan pemahaman soal sebelum menjawab. Kemudian yang keempatnya, jawaban langsung sasaran. Jadi tidak perlu bertele-tele Ibu dan Bapak. Ya, ketika menjawab itu kita to the point saja pada materi pengalaman kita sesuai dengan pertanyaan. Jangan menurut dan sebagainya, berdasarkan ini dan lain sebagainya. Nah, itu terlalu panjang, apalagi dengan cara kita mengulang kembali pertanyaan. Nah, itu perlu dihindari. Mengulangi kembali pertanyaan. Ada supaya loba teh meureun bururinya. Jadi di kopas deui gitu si pertanyaan nate untuk jangan menggunakan trik seperti itu. Jadi kita dalam menjawabnya jangan bertele-tele, langsung saja ke jawaban kita. Yang kelima, pakailah bahasa yang sederhana. Ibu dan Bapak itu akan dinilai dari segi bahasa pun juga. Mana yang plagiat dan mana yang bahasa real, bahasa dari ucapan perasaan kita. Gitu kan? Walaupun tidak tersusun nih kosakatana, itu tim asesor atau tim penilai itu akan tahu nilai original kita itu. Ya. Bahkan kalau yang disusun bagaikan dan lain sebagainya, itu akan kelihatan. Makanya ini pakailah bahasa yang sederhana saja, jangan dibikin pusing oleh Ibu dan Bapak. Kemudian untuk jawaban esai sesuaikan dengan pengalaman. Nah, ini yang paling poin penting. Ibu dan Bapak ketika ada pertanyaan di esai itu, jawablah sesuai pengalaman Ibu dan Bapak. Jangan plagiat, jangan menjiplak pengalaman orang lain. Itu yang paling utama. Ya. Nah,
Itulah 6 poin dalam tips dalam penulisan esai. Hari ini kita bahas Ibu Bapak 5 soal itu soalnya seperti apa. Oke. Udah muncul Ibu Bapak? Nah, ini kita mengambil perubahan menuju perbaikan karena kita ingin merubah zona kita dari zona nyaman ke zona yang lebih menantang ya Bu Ruli ya Pak Rahmat. Baik, selanjutnya, nah ini Ibu dan Pak atau teman-teman sekalian tadi sudah disimak bahwasanya kita itu diberi soal itu 5 soal. Ya, kita lihat soal nomor 1 Ibu dan Bapak. Kelihatan? Nah, Ibu dan Bapak di soal nomor 1 itu akan diberikan pertanyaan apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru penggerak. Itu ada 3 soal ke bawahnya. Yang pertama, apa yang memotivasi? Yang ditanyakan itu adalah motivasi Ibu dan Bapak menjadi seorang guru penggerak. Nah, tips dalam menjawabnya, Ibu dan Bapak ini diharapkan menguraikan motivasi dan latar belakang Ibu mengikuti seleksi guru penggerak ini. Di mana langkah-langkah strategi dalam mencapai tujuan menjadi seorang guru penggerak itu nantinya seperti apa. Nah, ini peserta sebaiknya memaparkan motivasi secara jelas dan tegas serta alasan-alasan yang kuat. Contoh, di sini saya punya contoh Ibu dan Bapak. Apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru penggerak? Jangan Ibu dan Bapak tadi bertele-tele. Langsung saja Ibu dan Bapak jawab, motivasi saya menjadi seorang guru penggerak, paling utama adalah saya ingin meningkatkan apa dan sebagainya. Jadi Ibu dan Bapak langsung saja paparkan motivasi tersebut sesuai dengan harapan yang ada di dalam diri Ibu dan Bapak. Itu ya. Kemudian, soal nomor 2-nya. Ini gak apa-apa dibahas ya soal satu-satunya, Bu, Pak. Ya, lebih bagus itu. Boleh. Yang kedua, apakah kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasan yang berikan. Contohnya ini, di tips yang ini, Ibu dan Bapak, tadi kan nomor 1 sudah memaparkan. Ini, Ibu memaparkan motivasi yang kuat para calon guru penggerak. Nah, di soal ini, kelebihan apa yang Ibu miliki selama menjadi guru dari awal sampai dengan saat ini? Jadi Ibu disinilah dicurahkan. Ya, diharapkan menjadi guru pendukung dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak. Jadi, apa fungsinya juga mengikuti guru penggerak terhadap dengan tugas kita? Nah, itu. Jadi, ini adalah penjelasan yang harus kita uraikan juga. Kemudian untuk di nomor 3-nya, ada 2 soal ya untuk di nomor 1. Kemudian ada nomor 2 Ibu dan Bapak. Di sini Ibu dan Bapak akan dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini menceritakan tentang kesulitan yang dialami saat Ibu Bapak sedang bekerja dengan pihak lain, contohnya dengan guru, rekan sejawat, pimpinan, orang tua, wali murid, dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita menjadi seorang guru pasti banyak ada mendapatkan tantangan ataupun cerita-cerita kesulitan tersebut. Nah, di sini Ibu dan Bapak harus menggambarkan, ya, waktu menggambarkan di sini kapan waktu terjadi. Nah, tips di sini pada bagian ini calon guru penggerak diminta menjelaskan tentang bagaimana selama menjalankan tugas tantangan tersebut. Nah, di sini adalah pengalaman pribadi Ibu dan Bapak yang harus sekali sangat original dipaparkan Ibu dan Bapak. Jadi, Ibu dan Bapak disinilah dalam penulisan esai harus sekali original itu di sini. Baik, Bu Bapak. Ini kalau dipaparkan lebih jauhnya, sebetulnya saya sudah bikinkan slide karena berhubung waktu sudah mendekati maghrib ya. Jadi ini sebetulnya bisa dibaca-baca oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk materi ini. Jadi intinya pesan dari saya,
Ya, pesan dari saya, Ibu dan Bapak, ketika dalam penulisan esai, mohon itu aturan 6 poin tersebut difahami, kemudian materi-materi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu Ibu dan Bapak maknai semuanya soalnya, arah dan tujuannya kemana, seperti itu saja mungkin. Nanti sebetulnya kita ingin ngobrol lebih panjang lagi ya terkait dengan esai, berhubung dengan waktu Pak Ai, Bu Ruli, Pak Rahmat ya, yang tidak memungkinkan untuk dibahas semuanya, tapi itu sekedar gambaran awal ya, nomor 1 saja seperti itu. Nanti untuk nomor dan lain sebagainya kita bisa lebih leluasa lagi, bisa bertanya-tanya lagi di episode selanjutnya atau di waktu selanjutnya. Terima kasih. Jadi mohon maaf Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu dan Bapak, bagi teman-teman sekalian, dan intinya tetap semangat Ibu dan Bapak mengikuti seleksi guru penggerak, calon guru penggerak. Insya Allah dengan kita mengikuti guru penggerak, banyak hal, banyak pengalaman yang akan Ibu Bapak dapat di kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dedi yang sudah menyampaikan tips and trik supaya kita bisa lulus setiap tahapannya dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Intinya adalah karena kebanyakan yang juntai itu di esai gitu, yang juntai itu kebanyakan di esai. Jadi esai itu harus tadi berdasarkan fakta, fokus terhadap pertanyaan dan tidak bertele-tele. Seperti itu ya Pak. Ya baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Saya akan membuka sesi ini menjadi 2 sesi. Setiap satu sesi itu terdiri dari 3 penanya. Baiklah, saya akan mulai untuk sesi pertama, 3 penanya. Silahkan Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, boleh menekan atau mengklik reaksi dan raise hand. Pak Operator mohon dibantu. Ada nggak yang raise hand? Ibu dan Bapak boleh raise hand, kemudian mic-nya dibuka, kemudian boleh ajukan pertanyaan. Nanti ke siapa untuk pertanyaan tersebut? Saya kumpulkan dulu menjadi 3 penanya. Halo Ibu dan Bapak, boleh tekan tombol reaksi. Apa sudah jelas? Izin bertanya Bu. Ada Bu Irma, Bu Irma. Oh Bu Irma, silahkan Bu Irma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Tujuan atau pertanyaan yang saya tujukan adalah kepada Pak Rahmat ya. Silakan. Tadi sama Pak Rahmat sudah dibahas tentang persyaratan atau kurikulum vitae yang harus diisi. Nah, untuk angkatan sekarang ini apa sudah ada apa saja yang harus di-upload gitu. Kalau dulu kan kalau nggak salah saya itu KTP dan SK. Nah, apakah untuk yang sekarang ada perubahan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk selanjutnya apa dijawab dulu apa ditampung silakan dulu? Ditampung dulu. Ditampung dulu ya. Ada lagi selain Bu Irma? Izin bertanya Bu. Dewi ada Bu Dewi. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Pertanyaan saya, apakah pertanyaan esai itu sama setiap angkatan gitu Bu? Terima kasih. Ditujukan kepada Pak Dedi. Kepada Pak Dedi Sumarno ya. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi. Selanjutnya satu lagi penanya. Siapa? Izin bertanya Bu. Mangga. Dari siapa? Mangga Pak Rijal. Ke siapa? Ya baik Bu, izin bertanya. Tadi kan untuk persyaratan mengikuti guru penggerak itu minimal pengalaman mengajarnya itu 5 tahun. Apakah bisa Bu pengalaman mengajarnya kurang dari 5 tahun, contohnya baru 3 tahun? Pengalaman belajar yang kurang dari 5 tahun gitu.
Begitu bukan, Pak Rijal? Iya, Bu. Ditujukan ke Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oke. Baik, saya akan tampung dulu. Kemudian untuk pertanyaan pertama itu kepada Pak Rahmat dari Bu Irma. Silakan Pak Rahmat. Ya baik, terima kasih Bu Irma ya tadi untuk dokumen ataupun berkas unggahan dokumen yang harus diunggah ya Bu ya tadi. Apakah sama Ya, setiap tadi. angkatannya atau tidak? Nah, untuk angkatan sekarang, untuk angkatan 10 ya kalau kita buka SIM PKB mungkin belum bisa dilihat ya karena belum waktunya. Kita baru bisa melihat apa-apa yang harus kita unggah itu ketika sudah dimulai pendaftarannya yaitu pada tanggal 17 yang akan datang. Nah, tapi untuk dokumen ataupun unggahan dokumen ya, unggah berkas yang bisa kita persiapkan karena hampir sama ya, Pak Haji ya, Pak Bururi, Pak Dedi, untuk tiap angkatan rata-rata sama gitu. Jadi yang harus dipersiapkan dari sekarang mungkin sebelum kita nanti masuk ke pengisian CV gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita sudah menyimpan file-filenya, Bu. Ya, jadi ketika berbentuk PDF ya. Nah, ketika itu kita langsung gitu, tidak harus misalkan membuat dulu misalkan untuk SK untuk surat izin dari kepala sekolahnya gitu. Jadi harus disiapkan dari sebelumnya gitu. Jadi pas kita nanti daftar kita langsung bisa langsung mengunggah gitu ya. Nah, yang harus dipersiapkan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, diantaranya pas foto ya, gaduh Bu Irma. Begitu gaduh ya, pas foto, terus berarti pas fotonya ya, filenya, terus KTP ya di scan, terus ijazah terakhir, ijazah S1, terus surat rekomendasinya yang tadi sudah saya jelaskan bisa diunggah di SIM PKB nanti ketika Ibu Irma, Bapak Ibu juga ya nanti bisa unggah berkasnya di SIM PKB ketika masuk nanti ke pendaftaran. Terus juga SK pembagian mengajar dipersiapkan, SK pengangkatan kepala sekolah ya bagi kepala sekolah, terus surat izin dari kepala sekolah, dan juga sekarang beda dengan dulu angkatan 2 ya, RPP pun harus diunggah di tahap sekarang 1 ini. Jadi intinya ada di SIM PKB ya. Segala sesuatunya sudah terdapat di SIM PKB. Ya, nanti Bu Irma bisa lihat ketika Ibu Irma masuk nanti tanggal 17 ya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan ya. Tapi kemungkinan sama Pak Dedi ya, Pak Haji ya untuk berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Mungkin itu Bu. Ya, mohon maaf Bu Irma, kalau Bu Irma sudah berapa kali daftar? Silakan mic-nya dibuka. Udah sekali Bu, waktu itu pernah daftar lulus di kurikulum Vitae, tapi di essay-nya gagal. Oh, di tahap 1 ya Bu? Nah gitu ya, berarti secara berkas unggah berarti sudah lolos. Ya, namun nanti mungkin untuk kedepannya essay-nya seperti yang sudah Pak Dedi tadi paparkan, kebanyakan juntainya di essay, kebanyakannya gitu ya. Seperti itu. Ya, baik, untuk pertanyaan kedua yang ditujukan kepada Pak Dedi Sumarno, apakah esai tiap angkatan itu sama atau berbeda dari Ibu Dewi? Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak ya, saya dari angkatan 6 sampai dengan kemarin teman juga yang 7, 8, 9. Pada saat ini posisi esainya tetap masih sama, Pak ya. Bahkan masih dengan angkatan 2 pun sama persis gitu Pak Dedi. Seputaran sama itu ya. Iya. Sama. Jadi belum ada ketentuan bahwa di tahap 10 itu nanti akan beda. Sementara data yang kami informasi yang kami terima itu soal masih tetap seperti itu Ibu Dewi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita kalau seperti itu ada referensi dan sebagainya mungkin tinggal tinggal kita semua Ibu dan Bapak mempersiapkan, udah tahu ini 5 soal nih, A dan B-C-nya. Nah, dari sekarang kita bisa mempersiapkannya seperti itu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi tetap kita harus
esai itu originalnya berdasarkan fakta dan berdasarkan apa yang kita alami. Seperti ya Pak Dedi ya. Iya. Jadi ketika kita membuat esainya itu ngaguluyur gitu kalau berdasarkan fakta gitu, seperti itu. Kemudian langsung saja ke pertanyaan ketiga, penanya ketiga dari Pak Rijal. Pengalamannya itu kurang dari 5 tahun. Bagaimana nih Pak Rahmat? Iya, di sini persyaratan khususnya ya. Jelas. Jadi udah jelas gitu. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, minimal 5 tahun. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 tahun, mungkin tidak memenuhi persyaratan ya. Ya akan sistem juga mungkin menolak ya. Seperti untuk persyaratan 50 tahun maksimal itu ya. Ya, 50 tahun tidak bisa mendaftar menjadi CGP ya, seperti itu. Ya, tapi kalau mau Pak dicoba, Rijal, bagaimana? kalau dicoba, tapi belum pernah coba ya gitu. Kalau misalkan dicoba dulu kita pernah ada pengalaman gini Pak Rahmat, gimana? Ada pengalaman ada salah satu rekan kami yang saat itu posisinya belum 5 tahun, betul. Belum 5 tahun pas masuk ke SIM PKB, tapi di situ ada warning atau peringatan bahwa Anda itu. belum memenuhi itu. Daftar sih bisa, nanti Seperti pas ya untuk persyaratan ini akan ya terbentur dengan minimal 5 tahun ini gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Berarti syarat mutlaknya itu harus 5 tahun dulu 5 ya? tahun. Minimal betul 5 tahun. Terima kasih Pak. Seperti itu. Ya, sama-sama Pak. Ya sudah, bagaimana Pak Ai, Pak Operator, kita lanjut atau bagaimana? Masih ada waktu. Ya Bu Silvi, ya silakan Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk jika kita lolos seleksi tahap 2, apa saja yang harus dipersiapkan untuk Pak Rahmat dan Pak Dedi? Pertanyaan untuk Pak Rahmat. Terima kasih Bu Silvi Kalau pertanyaannya. sudah maju ke pendidikan ya Bu Silvi ya. Ya, apa saja yang harus dipersiapkan? Ini kita ada coaching klinik khusus Ketika masuk pendidikan ya, untuk masuk pendidikan. Intinya saya cuma hanya satu kalimat saja. Cuma satu kalimat saja, Ibu dan Bapak, ketika kita sudah 2 tahap mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus, pintar-pintarlah membagi waktu. Itu saja. Pintar-pintarlah membagi waktu. Karena kita di sana banyak tugas-tugas yang menantang juga bikin kita happy gitu lah. Jadi harus ada banyak waktu gitu, seperti itu. Dan jadi itu saja dan yang terpenting saya apa Pak? Ya, dan jangan dijadikan alasan program grup penggerak ini ya melalaikan tugas pokok kita. Betul, karena pada dasarnya gini Ibu dan Bapak, program kegiatan guru penggerak itu tidak mengganggu pada aktivitas tugas pokok kita menjadi seorang guru. Makanya kami itu Zoom ada yang di sore hari. Malam. Saya itu pengalaman Zoom dari jam 7 sampai jam 9. Karena itu menjadi sebuah habit, kebiasaan. Enjoy aja, nggak jadi tuntutan dan lain sebagainya ya Pak. Iya. Dari jam 7, kami dari jam 7 selesai jam 9.30 malam. Karena itu sudah kebiasaan. Kalau pertama ya pastilah ngarahuheulah mah, tapi kadia karena waktunya lama pun ya, karena waktunya lama dan kemudian makin ke sini kita dikelompokkan dengan orang-orang yang banyak inspiratif sehingga ya Zoom-nya itu nyaman seperti itu. Jadi intinya motivasi dari saya untuk Bu Silvi, pintar-pintarlah dalam membagi waktu saja itu. Betul. Dan juga dukungan dari keluarga ya, ketika kita masuk ke tahap kedua pendidikan itu sangat menentukan sekali gitu. Apalagi pasangan kita nih, suami atau istri itu harus paham bahwa kita sedang pendidikan seperti itu. Jadi makanya di awal selain ada izin dari atasan juga ada izin dari pasangan. Kalau menurut saya seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Bagaimana yang lain ada untuk selanjutnya? Pertanyaan atau mungkin nanti Ibu dan Bapak bisa japri atau karena kita waktunya sudah. Terus gini Ibu dan Bapak, izin menambahkan boleh. Boleh. Gini, Pak.
karena kita berawal ingin adanya sebuah perubahan. Jadi ketika kita ada sebuah program guru penggerak ataupun lain sebagainya, jangan kita itu apatis dan lain sebagainya, ataupun mindset kita itu sudah tertutup. Ada konotasi mengatakan, saya tidak mau menjadi seorang guru penggerak karena saya tidak mau menjadi kepala sekolah. Ibu dan Bapak, menjadi seorang kepala sekolah maupun menjadi pengawas dari seorang guru penggerak itu adalah sebuah pilihan. Yang namanya pilihan bisa diambil, bisa tidak. Itu. Bisa diambil, bisa tidak. Dan tidak akan dipaksakan ketika kita tidak mau menjadi seorang kepala sekolah, mau juga kayo jadi kepala sekolah. Tapi kita pola mindset positive thinking, kita ambil manfaat dan ilmu yang paling banyak itu didapatnya. Seperti itu. Dan ketika itu adalah ditawari menjadi seorang kepala sekolah ataupun sebagai seorang pengawas, itu adalah sebuah reward dari program yang kita ikuti. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Terima kasih Pak Dede. Bagaimana karena kita sudah masuk maghrib ya Ibu Bapak. Kalau misalkan nanti Ibu Bapak masih ada kurang jelas atau bagaimana, mungkin nanti bisa ditanyakan kemudian, atau mungkin kapan-kapan kita adakan lagi mungkin Zoom seperti ini ya Ibu Bapak. Ya, kalau nggak salah besok ada Bu ya dari BBGP Pak Haji, Pak Dedi ya, jadwal untuk coaching klinik untuk BBGP Jawa Barat. Nanti di-share Pak Haji linknya. Ya siap. Kemudian Pak Rahmat, ada permintaan juga bagi yang mau pendidikan ingin berbagi pengalaman katanya. Nanti kita agendakan lagi. Terus yang sudah lolos tahap 1 dan 2. Iya siap. Intinya kalau yang mau pendidikan itu siap-siap saja mempelajari Canva atau KineMaster. Begitu ya Pak Dedi. Jadi karena belajar Canva dan KineMaster di sini adalah dituntut untuk otodidak, untuk belajar sendiri. Tapi lama-kelamaan karena kita harus tadi memiliki niatnya yang kuat, jadi kumaha oge dipelajari seperti itu. Proses, jangan takut. Iya, juga jangan bisa. takut. Nanti juga bakalan bisa. Nah, seperti itulah Ibu dan Bapak guru peserta webinar coaching klinik untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini sudah selesai. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dapat mengambil manfaat dari acara ini, dan semoga harapan Ibu dan Bapak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini dapat lulus sesuai harapan. Amin. Kami segenap panitia menyelenggara memohon maaf atas segala kekurangannya. Tapi sebelumnya izinkan saya menutup webinar ini. Oh iya. Ya foto dulu. Ya sebentar. Pantun heula Cina. Pantun heula tuh Pak. Pantun heula Pak Dedi. Izinkan saya menutup webinar ini dengan pantun. Sore-sore ke Pulau Guru. Cakepnya mana? Cakep. Malam-malam mencari ikan puyuh. Cakep. Jangan menyerah Ibu dan Bapak guru. Tetap semangat ikut pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mana reaksinya? Gaskeun. Ya, sebelum kita tutup, mari semuanya dibuka. Dari tadi dibuka, Bu. Oke. Silakan Pak Ai untuk ya, yang belum buka silakan open kamera. Open kamera. Pak Ai nanti kasih aba-aba. Kami sebentar ya. Sudah belum Pak Ai? Sudah belum? Screenshotnya nanti bermasalah. Bisa yang screenshotnya bermasalah. Oh. Ya, para screenshot. Bentar. Nanti kita meetingnya langsung aja ya sama si. Oke, saya aja ya mungkin yang screenshot. Ibu dan Bapak siap-siap. Mana senyum terbaiknya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari yang kedua. Terima kasih Ibu dan Bapak atas perhatiannya. Hatur nuhun sadayana, semoga sadayana tiasa lulus ya Ibu Bapak. Refleksinya diisi, Ibu. Refleksinya diisi. Japri ke Pak Ayat tuh pasti. Baiklah, saya akan tutup. Oh iya, Ibu Bapak jangan lupa untuk mengisi refleksinya ya, Ibu Bapak.
Baik, Kan diklik. mangga ya di chat ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Dari moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Bapak minta wabarakatuh. reaksinya dong. Coba reaksinya diklik. Recording in progress. Ya. Hmm?